Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli shay'in musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu Bapak rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita diberi tambahan waktu, tambahan umur, tambahan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri kegiatan belajar ilmu pada pagi ini. Bapak Kajian Tanjung dari Jakarta, UAK ini telah terlaksana 8 tahun berjalan, tepatnya 84 kali. Yang pertama diadakan UAK ini tanggal 8 Januari 2017. Alhamdulillah dalam perkembangan Bapak Ibu sekalian sangat antusias sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuping saya kurang jelas. Ibu-ibu udah jawab belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mudiina salihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwat fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqama tariqatuhu. Pertama, saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh jamaah. Ternyata kami dan rombongan datangnya terlambat. Dimaafin Bu ya. Rupanya kesalahannya tadi saya tidak tahu jarak yang cukup jauh. Selesai mengisi kajian subuh, diajak ngobrol-ngobrol. Saya main duduk aja. Tapi telatnya nggak terlalu lama. Mudah-mudahan kita bisa selesai sampai jam 9. Sampai jam 7 lewat 20 menit boleh? Jangan kesiangan karena ada yang mau urusan yang lain. Pertama yang saya hormati Ayahanda Nurwiji, beliau adalah senior saya. Saya ini pakai sarung karena pengaruhnya dulu saya lama di P3 ya. Saya ini pengurus P3 dari 82 sampai 2017. Sementara saya ini adalah angkatan muda Muhammadiyah. Saya kader dan pengkader IPM, kader pengkader IMM, kader pengkader pemuda Muhammadiyah, di antaranya ini sahabat saya ini. Ya, saya instruktur nasional Taruna Melati 3, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Nasional. Kepada sahabat dari LDII, dari sempat ngobrol-ngobrol, saya pernah ngisi kajian seperti ini di Pekalongan. Lalu setelah dalam perjalanan pulang, pengurus tanya, Ustadz, setelah hari ini apa usulnya? Usul saya adalah bagaimana kalau bisa pengajian bulan depan atau berikutnya, pengajiannya digabung antara pengajian PDM dengan pimpinan NU tingkat kabupaten. Jadi di Pekalongan itu ada pengajian gabungan antara NU dan Muhammadiyah. Ya maksud saya sudah ada LDII, NU-nya sekalian. Biar banyak. Ya. Apa memang NU nggak bisa bersama atau memang belum diajak? Insya Allah. Ya nanti kalau ada pendekatan yang baik, tidak ada yang mustahil. Persoalannya kan kadang-kadang ada lain yang mendekati. Ya. Yang kadang-kadang kita agak susah untuk membahas. Walhal saya pada hari ini
tidak bisa menyebut nama satu persatu, bukan tidak mau, di samping memang belum sempat bertanya. Tapi yang jelas untuk Bapak dan Ibu semua, saya mengucapkan kedatangan saya hari ini bagian daripada bertambahnya saudara saya, dan semoga kita yang ada di majelis ini nanti akan dimasukkan oleh Allah semuanya tanpa kecuali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang nggak mau. Ada yang nggak mau masuk surga? Yang nggak mau masuk surga ciri-cirinya pertama, orang yang meninggalkan sholat. Dalam Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa engkau masuk neraka saqar? Kami masuk neraka karena kami meninggalkan sholat. Jadi dipastikan orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang masuk neraka menurut Al-Quran. Apalagi orang yang meninggalkan sholat itu diduga kuat dia adalah penghancur Islam. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti penghancur agama. Jadi Bapak Ibu, di masyarakat kita masih ada tidak jamaah orang masyarakat kita yang tidak sholat, masih ada apa tidak? Nah, berarti itu musuh Islam. Ya, cara mencirikan musuh Islam adalah sehari-harinya meninggalkan sholat. Dalam hadis lain Rasul katakan, bainal muslim wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Siapa yang bilang? Rasulullah. Jadi kalau ada orang muslim tapi tidak sholat, dia ini adalah orang kafir, paling tidak diduga kuat bapaknya PKI dulu. Ya. Tuh, berarti nggak doyan sama Allah. Kalau udah nggak suka sama Allah kan anti Tuhan. Kalau anti Tuhan ateis, ateis agnostik, agnostik komunis, komunis PKI. Maka mulai mereka menyerbu rumah artis, mulai mereka menyerbu rumah pejabat, nanti baru menyerbu rumah para tokoh-tokoh Islam. Sayang tema saya tidak itu. Saya mencoba menyesuaikan amanat dari ayahanda saya, Bapak Ustadz Nurwiji, memantapkan kualitas pelaksanaan beragama dalam kehidupan sehari-hari. Judul kaji kita pagi ini adalah 5 syarat kemuliaan hidup. Mudah-mudahan tema ini jadi oleh-oleh buat saya juga, buat semua yang mendengar. Zaman-zaman belakangan ini tidak ada orang yang dimuliakan kecuali orang kaya. Kalau Anda pintar, Anda soleh, Anda baik, Anda orangnya sangat pemurah, murah senyum, Anda senang membantu ringan tangan, tapi Anda miskin. Orang miskin hari ini biar pinter, biar soleh, tidak dihormati di masyarakat. Betul? Itu yang betul-betul itu dendam dengan kemiskinan. Quran menyebutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan dalam Islam itu bukan dengan ukuran-ukuran parametrik materi, bukan gengsi, bukan penampilan. Dan hari ini dengan adanya pengajian umum Ahad pagi, saya Alfian Tanjung yang dididik dalam gerakan Islam sejak tahun 80. 2015 sampai 2020 saya anggota wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya dibesarkan di seluruh gerakan Islam, baik yang di bawah tanah maupun di atas tanah. Ya, yang paham boleh paham, yang nggak paham boleh senyum. Ya, jadi saya adalah orang yang bersyukur berkenalan dengan banyak kalangan, dan hari ini saya mendapatkan keunikan, kok bisa gitu LDI ada di pengajian kita. Semoga beliau menjadi Muhammadiyah cabang LDI. Mohon maaf ya Mas ya, ini gaya anak Petamburan ya. Bapak Ibu, saya anak Petamburan gang 1, Habib Rizik gang 3. Jadi kalau anak Betawi itu apa yang dipikirin diomongin, apa yang dirasa diomongin. Yang jelas tidak ada dusta di antara kita. Jadi perkataan ini lebih semata-mata bahwa kita ingin semua kita cair, karena ayat yang kita bacakan tadi apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ketika persaudaraan dicederai, berarti ada yang salah di antara kita. Cara mengukurnya, pelajari kebenaran dari sumber yang benar, untuk tujuan yang benar, maka kamu tahu siapa yang salah. Jadi kita nggak perlu berdebat-debat terlalu jauh, apakah dia bersesuaian secara akidah, bersesuaian secara muamalah, bersesuaian secara proses, bersesuaian secara output. Jadi lagi rumusnya, pelajari kebenaran dari sumber yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, maka kamu tahu siapa yang salah. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa berhitung. Tidak ada cerita kita menganggap lebih mulia dari yang lain. Ayat tadi mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Judul kaji kita secara spesifik hari ini adalah 5
syarat kemuliaan hidup. Yang pertama adalah kesadaran. Sadar itu adalah sesuatu, orang berhitung ada sesuatu. Sadar bahwa kita sekarang sudah tua, tidak muda lagi. Ibu dulu mungkin 20 tahun lalu banyak yang syut, dibilang cantik. Tapi sekarang ibu masih cantik? Masih cantik, tapi udah tua. Nah, kan gitu. Artinya sadar gitu. Sadar bahwa kita sudah tidak muda lagi. Dulu saya sering naik ke Mokom, mobil komando, pimpin demo, macam-macam. Sekarang dari kereta aja, dari bandara aja mau turun tangga, tuh, karena udah nggak bisa lagi. Ya, dengan Bapak Ketua ini cucunya 5, saya cucunya 6 ya. Jadi yang ditanya cucu Bu, nggak ditanya nomor rekeningnya berapa, gitu. Nggak ditanya ya gitu, yang ditanya cucunya gitu. Yang pertama kesadaran. Dalam surat Al-Isra ayat 14-15 itu ada kalimat bagus. Iqra kafa bi nafsikal yauma hasiba. Bacalah dirimu, hitunglah dirimu. Kesadaran itu ada 3 dimensi dalam kajian kita pagi ini. Sadar situasi, maaf saya ulang, sadar diri, sadar situasi, dan sadar akibat. Sadarkah kita bahwa kita hari ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai anggota keluarga, ada kewajiban kita yang tidak terpenuhi? Sadarkah kita bahwa hari ini anak-anak kita tadi subuh tidak ke masjid? Anak laki-laki, saya ingin katakan pada ibu-ibu, saya dididik ini oleh ibu saya. Ibu saya adalah aktivis Aisyah. Ya, saya tidak pernah mondok, tapi saya punya sedikit kemampuan berdakwah. Kalau Betawi bilang itu si Alfian Ustadz Kanyutan gitu. Ya, saya mulai naik mimbar tahun 84, terus khutbah Idul Fitri, Idul Adha, baik khutbah di Istiqlal, baik pembekalan di Gontor, pembekalan di Ngeruki, pembekalan di pesantren-pesantren NU, karena saya orang P3. Ya, jadi saya ini ada kepentingan politik di P3, sehingga saya bisa datang ke pesantren-pesantren NU. Kalau saya bukan P3 kan susah saya datang ke pesantren NU. Jadi saya itu politik itu kan berarti memanfaatkan akses, bukan uang. Uang itu yang dibodohin masyarakat, terutama ibu-ibu di mana-mana tuh, duitnya mana, duitnya mana. Kenapa saya bilang bodoh? Kalau jadi berpolitik itu jangan minta uang, minta peluang, minta akses, minta hal-hal yang membuat kita manjang. Contoh, saya udah diumumin tadi, sekarang diumumin lagi nih, saya menyiapkan diri jadi gubernur Banten. Masa ya? Ada potongan enggak? Anggap aja maju saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pada sengar-tengar, cengir, melengos-melengos, biar aja. Tahu-tahu 2029 pengumuman hasil KPUD Provinsi Banten. Bahwa gubernur yang dilantik namanya Alfian Tanjung. Ibu-ibu, wah kejadian. Nah, pendukung saya nggak saya kasih uang. Ibu kecamatan sebelah sini apa permintaannya? Ustaz, kami dari kecamatan ini minta hanya 4-7 saja warga kami yang dapat peluang jadi ASN. Kira-kira lebih bagus mana, dikasih uang 200.000 atau saya menjamin kecamatan ini nanti pengangkatan ASN tahun 2030 akan, dan ada hitam di atas putih. Coba, ibu dikasih 200.000, apa saya jamin dengan tanda tangan itu? Mau pilih mana? Nah, karena nggak ada duitnya nggak mau juga. Betul nggak? Yang namanya politik itu akses. Itu kelemahan kita kaum pribumi, kaum muslim ya, maaf ya. Saya kadang-kadang sedih di banyak daerah, contoh saya kan tinggal di Banten. Ada satu kampung muslimnya 100%. Calegnya orang gereja, pendeta. Tahu nggak ibu-ibu cuma dikasih berapa? Ternyata dalam pemilu itu, dalam politik itu, masyarakat itu memilih si pemberi terakhir. Betul apa tidak? Iya. Kalau udah mau belok ke TPS, nomor biru. Padahal isinya cuma 5.000. Serius nih, saya ini kan lama di politik. Saya 4 kali nyalek gagal terus. Asik. Keren ibu ya? Ya. Tapi kalau orang yang kenal saya suka bilang, masa sih orang sekali berusut Alfian Tanjung nggak pernah jadi? Karena memang kemenangan hari ini harus dilumuri dengan kecurangan dan kebohongan. Ibu saya pernah bilang, Alfian, kamu jalan dalam hidup jangan pernah menang dengan cara curang. Lalu gimana nanti bisa jadi gubernur Banten? Nah, rahasia tim inti. Ya, harus menang, karena kalau udah 40 tahun di politik nggak menang juga, ya nggak maju. Jadi kalau saya nanti nggak dilantik, berarti saya nggak maju. Kalau maju harus menang, kalau nggak bisa menang, jangan maju. Setuju Bapak? Setuju. Bayarannya berapa? Yang pertama, sadar diri. Diri itu bisa diri kita bisa keluarga kita.
Sadarkah kita bahwa hari ini kita tidak bisa seperti dulu? Kalau kita makan, semua bisa kita makan. Sekarang makan baru. Ya. Saya ini kadang-kadang jadi ini. Makan, disediakan emping. Kira-kira kalau umur 50-60 tahun makan pakai emping, pakai daging kambing, pakai apa lagi? Melinjo, pakai asik ya. Dan habis selesai makan jalannya susah, merangkak-rangkak. Artinya apa? Sadar diri bahwa kita tidak muda lagi. Rasulullah aja pergi haji, para sahabat nggak dipanggil Haji Muhammad, nggak ada. Saya kasih tahu rahasianya. Penyebutan nama haji itu adalah kerjaan Belanda. Untuk apa? Untuk mencirikan. Karena orang kalau pergi haji, biasanya kalau pulang ke Indonesia jadi pejuang. Di haji itu untuk nandain. Kitanya, namanya kita orang merasa nabungnya lama, simpen uangnya lama. Jadi udah pergi haji itu seolah-olah haji itu kayak gelar, kayak orang kuliah. Ada nggak di masyarakat kalau nggak dipanggil Pak Haji juga nggak mau nengok? Ada tidak? Mukanya masuk. Saya nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya bilang ibu Pulana. Yang ketiga, sadar akibat. Akibatnya hari ini lihat kaum muslimin mayoritas sampai Maulid Nabi digeser harinya tahun 2021. Gara-gara kita tidak punya otoritas politik sampai tahun baru Islam tahun 2021 digeser harinya. Apa saya ngomong bohong? Ayo ingat-ingat 2021 Maulid Nabi kita digeser apa tidak? Ada lupa, kita itu kan pelupa sama pemaaf. Sekarang kita buat contoh langsung. Kita tidak ikut-ikut dengan agama orang. Kalau Natal ini tanggal berapa? 25 Desember. Saya nggak ngerti benar apa enggak, tapi begitulah tradisinya. Sekarang kalau dibikin peraturan oleh Pak Prabowo, Natalan tahun ini jatuh tanggal 26 Desember. Kira-kira Pak Nurwiji, orang Kristen marah tidak? Nah, kenapa bapak-bapak ibu diam saja ketika tahun baru kita digeser? Kenapa bapak-bapak diam saja ketika FPI dibubarkan? Bapak, ibu boleh nggak suka dengan FPI? Pembubaran itu kan kalau kesalahannya fatal. Memang FPI korupsi berapa triliun? Halo? Front Pembela Islam FPI telah membunuh berapa ribu orang. Kalau PKI wajar dibubarkan. Udah bubar jadi presiden, udah bubar jadi wali kota, udah bubar jadi bupati, udah bubar jadi TNI. Jadi biar tahu hari ini hampir di semua lini tokoh-tokoh kita di DPR hari ini lebih dari 250 anggota DPR adalah anak cucunya PKI. Saya sudah bayar 4 tahun penjara untuk membahas ini. Mari kita biarkan, setuju? Hah? Setuju. Bapak-bapak, setuju negara kita jadi negara PKI? Siap lawan komunis? Bapak Ibu siap lawan PKI? Berani? Takbir! Cuma 69 orang, yang hadir 400, yang takbir 69, mungkin di hatinya. Baik, yang pertama selesai. Yang kedua, syarat kemuliaan hidup adalah kesabaran. Sabar itu adalah sesuatu yang tidak ada batasnya. Sabar itu ada tempatnya. Mungkin di sini ada ustadz yang ilmunya lebih pintar dari si Alfian Tanjung. Mungkin di sini ada bapak dan ustadz yang baca Al-Quran yang lebih fasih daripada saya. Mungkin di sini ada yang lebih banyak hafalannya. Mungkin di sini punya pengalaman kemana-mana. Bersabar kalau sedang jadi jamaah. Sekarang yang jadi penceramah Alfian apa bapak? Saya kan? Pak, jadi jangan ngobrol. Itu namanya sabar. Kan betul kan begitu, ada orang belajar begitu. Ibu, apa saya ini aja atau ini aja ya? Beradu. Ibu di sini ada yang udah S3 tamatan dari Al Azhar. Ketika saya berceramah, yang sedang memberi materinya Alfian apa ibu? Nah, kalau ibu Alfian lagi memberi materi, ibu ngobrol apa dengerin? Nah, itu baru namanya sabar. Kan adab belajar begitu. Yang agak berat sabar di saat Jumatan. Khotibnya khutbah, jamaahnya tidur. Asik. Karena kebanyakan tema khutbahnya sama dengan madrasah ibtidaiyah. Ya, di banyak masjid itu kalau khutbah ibu-ibu saya kasih tahu Bu. Kalau khutbah tuh maunya yang suaranya nggak kedengeran, bicara aja. Ntar ya bapak-bapaknya. Ayo, bapak-bapak jujur kalau khutbah jamaah diduga ada yang tidur apa tidak? Banyak, karena khotibnya berkhutbahnya, padahal khutbah itu kan harusnya akhbariyatul ummah. Ada apa umat kita hari ini? Ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya, ada ibrahnya. Terangkan. Nah, nggak terjadi.
Kalau khutbah Jumat bisa dijadikan alat media informasi, kita punya banyak hal yang bisa kita cegah. Jadi yang kedua, sabar. Dalam surat 3 ayat 200 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu isbiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ibu, saya mau nanya tapi jangan salah paham. Saya kan apa asal-asalan deh. Ibu yang paling pojok masih ada suaminya? Masih? Pasti punya kekecewaan kan dengan beliau kan? Jangan diomongin, Bu. Ibu harus sabar. Kalau orang belum nikah kan namanya gampangnya pacaran ya, walaupun kita nggak setuju ya. Kalau orang belum nikah kan semuanya serba baik. Mah, ganteng mah, cantik mah, soleh mah. Ketika sudah nikah, ketemu nggak yang tidak baiknya? Banyak. Ada ibu-ibu yang nggak suka dengan adiknya atau kakaknya ngorok. Ternyata suaminya malam kedua udah ngorok, asik. Masa aku minta cerai? Wah, bubar aja. Suamiku ngorok. Ada bapak-bapak dulu waktu mau ngelamar calon istri, kemana-mana nggak pernah merokok. Padahal dia perokok berat. Maaf ya Bu, nggak usah acung tangan Bu. Ya. Jangan ada yang acung tangan. Karena pasti ibu ada yang kaget juga. Kalau ibu secara umum saya tanya, ibu-ibu senang atau tidak punya suami atau anak laki-laki yang merokok? Senang atau tidak? Nah, saya tahu banyak ibu-ibu tuh nggak mau punya suami yang perokok. Jadi ketika pendekatan, ketika PDKT tidak merokok, giliran sudah beberapa pekan, suaminya nggak tahan kan, habis makan, lagi ngerokok istrinya lihat, apa langsung minta cerai? Ya enggak, itulah maksud saya, sabar itu begitu. Sabar di majelis ilmu, dengarkan kajian sampai selesai. Sabar di masjid ketika jadi makmum. Boleh jadi imamnya bacaannya kurang bagus, bapak jadi qori internasional, kamu bapak mau komen terus, weh bacanya salah loh. Boleh nggak begitu? Nggak bisa. Kalaupun mau dibetulkan kan juga bagian yang benar-benar dibetulkan. Kalau dibetulin terus-terusan bingung juga imamnya. Salahnya siapa? Kenapa orang begitu jadi imam? Kadang-kadang kita juga susah, kadang-kadang pengurus masjid karena dia merasa sesepuh, baca Qur'annya aja nggak bagus, maksain jadi imam. Ada nggak bang begitu di masyarakat? Udah penyindir siapa nih? Saya nggak nyindir siapa-siapa nih ya. Jadi yang kedua sabar. Sabar di medan perang, siap mati syahid. Sabar. Jadi sabar itu bukan takut, sabar itu bukan pasif. Sabar hidupnya susah, jangan ngeluh dengan tetangga. Aku nyesal nikah dengan Mas itu. Ganteng, bangga, tapi miskin. Mendingan suami ibu walaupun sederhana, udah beli mobil, rumah di Bali. Maaf ya, saya ngomong begini bukan sembarangan, banyak kasus. Udah, kalau memang itu, masa mau tukar suami? Gimana? Kalau suami tetangga walaupun nggak ganteng tapi kaya, bisa beliin mobil, bisa beliin rumah, ibu mau tukar suaminya dengan yang nggak ganteng, mau? Ya enggak lah, apapun dia suami kita. Ya, oke, cukup. Yang ketiga, jujur. Ini jujur ini sekarang nggak tahu ada di mana ya. Di manakah rumah si jujur? Jujur ini adalah sebuah istilah yang dibanggakan, tapi tidak ada yang berani melakukan. Di kantor-kantor orang jujur, ya nanti kalau mau lihat surat 50 ayat 16 sampai 18, surat Qaf. Di situ ada kalimat kiraman katibin. Jadi jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jujurlah yang membuat bagaimana seorang Anies Rashid Baswedan bisa memimpin Jakarta dengan keren. Bayangkan anak SD, SMP, SMA itu setiap 3 bulan sekali dapat uang sekitar 1,2 juta rupiah. Nggak pernah diomong, nggak bilang atas nama Anies, nggak kayak si Jokowi, nggak disebut-sebut mulu. Duit-duit negara pakai nama pribadi. Ya, ibu nih kayaknya pendukung Jokowi nih, yang gemuk nih. Ya, fans berat ya. Ustaz ngomong begitu hati-hati lo, ditangkap lo. Udah ditangkap. Ya. Bahwa jangan takut ya, saya kasih tahu rumusnya. Barang siapa orang telah diperkarakan dengan sebuah kasus, maka kasus tersebut tidak boleh dikasuskan lagi. Biar tahu ya, ini memang Jokowi memang PKI banget orangnya. Jadi memang harus keluar repotnya PKI jadi presiden 10 tahun. Sekarang anaknya ijazah SMA-nya nggak jelas. Ya bisanya ijazahnya nggak ada jadi wakil presiden. Senang dengarnya. Nah, sekarang kita doakan biar Pak Prabowo sehat, Pak Prabowo sholatnya dibenahin, Pak Prabowo mau dengar. Iya, ini saya ngomongin nih, yang saya omongin bener gitu. Sampein sama beliau kalau ketemu, kalau ada siapa tahu tokoh ini ada kesempatan ketemu atau Pak Prabowo pas mampir ke Mojokerto, Pak Prabowo dapat salam dari Ustaz Alfian Tanjung agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Iya, ini beliau sedang kerja keras untuk membabat
para penjahat-penjahat negara, tapi penjahatnya kebanyakan. Karena apa? Dulu menangnya berteman dengan penjahat. Betul? 58% pemilunya tanggal 14 Februari, tanggal 5 Januari sudah pengumuman menang pasangan Pak Prabowo dengan si Gibran 58%. Pertandingan belum dimulai, pemenangnya sudah diketahui, berarti CUCU RA. Siapa yang curang? Nah, yang curang gitu loh. Jadi yang keempat, yang ketiga ini jujur. Jujur ini adalah keberanian kita untuk membela kebenaran dengan cara yang benar dan berpihak pada kebenaran dengan segala resiko. Dan inilah yang sedang dimainkan walaupun banyak kekurangan oleh Bapak Prabowo Subianto. Beliau kemarin sudah mengumpulkan Rocky Gerung, Pak Gatot Nurmantio, dan juga Pak Anies Rashid Baswedan. Kita mau marah, silakan marah. Mau kita biarkan terus ditemani oleh orang-orang PKI, orang-orang sekuler, orang segala macam. Kalau memang bisa, sekarang Gibran suruh pinggir, wapresnya kasih kepada Pak Anies. Nanti 2029 Pak Anies jadi wapres lagi atau Pak Anies jadi presiden, asal ada kompromi bisa dah. Kan ibu-ibu yang rayu, ya datangin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo kan Pak Anies aja presidennya, Pak Prabowo ganteng dah, gitu ya, biar mau. Jangan pakai bahasa politik, bahasa emak-emak. Saya yakin bisa. Karena Pak Prabowo itu orangnya humanis, saya teman dia sejak 30 tahun yang lalu. Tapi kemarin saya dukung Pak Anies, ya. Saya orang politik, saya nggak mau menangin nanggung, apalagi yang menang dengan cara curang. Ya, Pak Prabowo mudah-mudahan bisa sampai 2029. Karena kemungkinan dikunci terus nih, ya. Nanti setelah ini akan ada demo besar-besaran menjelang tanggal 30 nih, karena keluarga besar PKI sedang siap-siap untuk menghabisi kelompok Islam, untuk menghabisi kelompok. Sayangnya kelompok Islam ini nggak ngerti-ngerti, PKI udah siap nyembelih. Jadi kita itu baru percaya kalau sudah kejadian. Itulah kita. Apa nggak lihat tuh si Sahroni? Jam tangannya aja 11,7 miliar. Untungnya dipulangi lagi tuh Pak. Ya, ibunya yang hebat kan, anak itu bawa dapat jam, pasti tanya ke toko jam ini harganya 11,7 miliar. Bayangin, ibunya kaget kan, nak pulangin lagi. Karena ibu kalau anaknya dapat jarahan 11,7 M, dikembalikan atau dijual. Nah, saat itu satu orang yang jawab yang lain, ya Allah sayang, bisa beli rumah 10 biji itu. Hah? Bisa Bu, di sini kan 1 miliar masih bisa beli rumah, betul Pak ya? Oh, makanya kalau 11,7 bisa dapat rumah 10, yang 1,7 buat renovasi deh, bikin kontrakan, kaya ibu jadi ratu kontrakan di Mojokerto, kan gitu ya. Bos ya, semangat, karena belum jadi. Syarat yang keempat, keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8. Ketika Bapak Anies Rashid Baswedan jadi gubernur Jakarta, yang dibantu bukan hanya masjid, tapi gereja juga dibantu. Itulah aplikasi daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah pemimpin Islam. Tapi bagaimana ketika si Ahok bantu gereja 1,7 triliun. Saya sempat lihat itu berita acara sumbangan dia. Karena saya hadir di DPRD DKI. Orang kafir kata Quran, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau hari ini ada kawan dari LDI bisa hadir pengajian puak kita, bagaimana Pak Ustaz Nurwiji berkomunikasi dengan NU? Berkomunikasi dengan Marhum Anwar. Ayo jejer pemimpin di sini, kuat gabungan. Ya, nanti datangkan pemimpin mereka. Kalau di Pekalongan itu ustadznya 2 Ustaz. Jadi yang satu ustadz dari Muhammadiyah, yang satu ustadz dari NU. Kalau itu mulai dibangun dari bawah, nanti ketika pencalonan presiden jangan bicara dapat uang berapa. Siapa yang akan membela kepentingan Islam? Siapa yang akan bisa membuat keputusan tutup semua Indomaret dan Alfamart? Ya? Bu, di Sumatera Barat itu jangan dikira nggak ada Indomaret, toko-toko Unimat, Udamat, ada itu bagus-bagus. Iya, nah, apa mau diceritain berarti nyontel warung Madura. Iya, kalau Madura, kalau saya lihat dia tidak memperhatikan penampilan, yang penting 24 jam. Iya, saya sih sportif aja kan, saya orang di masyarakat lihat. Kalau orang Sumatera Barat dia biasanya rumah makan Padang. Kalau di Padang nggak ada rumah makan Padang, Bu. Di Padang, Bu, nggak ada rumah makan Padang. Kok ibu senyum-senyum sih? Emang nggak ada orang Padang, nggak ada. Nggak ada rumah makan Padang, nggak ada. Paling namanya misalnya Embun Pagi, Uni apa gitu, nggak ada rumah makan Padang. Di Padang tidak ada rumah makan Padang. Rumah makan Padang cuma ada di luar Padang gitu. Ini gara-gara ngomong Madura nih. Ibu-ibu tahu Madura? Hati-hati Carok, perempuan juga berani Carok.
Saya waktu di penjara itu ada 16 orang di penjara karena bunuh orang. Orang Madura itu ada tradisi caro, kalau ada yang nggak cocok, sepakat, tapi nggak semua, ada kampung tertentu. Para pengusaha-pengusaha kafir meminta kepada Menteri Perdagangan agar warung-warung Madura tidak boleh buka 24 jam. Enak men, giliran Indomaret boleh, Alfamart boleh, warung Madura oleh-oleh. Orang Madura dilawan bu ya, pasang spanduk. Toko Madura buka 25 jam, hari kiamat buka setengah hari. Seru kan? Iya, makanya harus mulai hari ini, mulai kita berpikir, mulai belanja di tempat pribumi. Tapi pribumi juga harus lemah lembut. Kadang-kadang yang punya warung, kalau orang belanjanya sedikit cemberut, ya. Terus kadang-kadang ngelayanin pembeli cuman pakai, maaf ya bapak-bapak, cuman pakai kaos dalam aja nggak boleh pak. Ya. Tetap kalau kita sedang berdagang, memang pakai kaos dalam nggak mengumbar aurat. Orang laki-laki kan pusat sampai lutut. Nah, ibu juga sama, kalau punya warung, jangan dalam keadaan nggak menutup aurat, melayani pembeli itu nggak boleh bu. Ini saya kasih ibu-ibu semua, menutup aurat bukan buat pengajian. Menutup aurat itu taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tutup aurat itu tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan muhrim. Apa kata hadis Rasulullah? Barang siapa orang yang memamerkan auratnya kepada yang bukan muhrimnya, nanti di hari akhirat Allah tugaskan malaikat penjaga neraka untuk meneteskan timah mendidih di bagian aurat yang diumbar. Aurat perempuan dari mana sampai mana? Muka dan telapak tangan. Jadi kalau ibu-ibu yang belum pakai kaos kaki ini masih nggak menutup aurat. Ya, terbuka aja, jangan tersinggung. Ya. Jadi menutup aurat itu seluruh anggota tubuh. Wah, ini mah PKS nih yang begini. Oh, ini mah Hizbut Tahrir, nggak ada. Tutup aurat itu nggak ada hubungan dengan organisasi tertentu. Tutup aurat itu dengan ajarannya. Betul, menutup aurat untuk perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan, betul. Nah, yang sekarang belum pakai kaos kaki, bulan depan ngaji pakai kaos kaki. Tutup aurat semua. Bagaimana dengan yang pakai cadar? Pakai cadar boleh. Tapi jangan yang pakai cadar menuduh-nuduh yang nggak pakai cadar bukan Islam, nggak boleh. Ya, saya di pembela cadar di kampus. Ya, saya marahin tuh rektor maupun dekan. Kenapa ribut dengan yang bercadar? Itu yang pakaiannya seksi-seksi, yang pakaiannya pusernya kemana-mana, itu yang dipersoalkan. Kenapa jadi anak yang bercadar yang diomelin? Perguruan tinggi di mana pak? Nggak tahu deh. Adil, memberikan kebahagiaan bagi yang bersikap adil dan bagi rakyat. Di Jakarta, anak-anak kuliah, ketika dia punya akte kelahiran Jakarta, dia punya KTP Jakarta, dia punya KK Jakarta, maka ketika dia kuliah di luar Jakarta, itu setiap semester dibantu oleh Pemprov 9 juta per semester. Dikasih bu, tapi nggak dibahas, nggak kasih Jokowi, ngasih di kita ya pakai atas nama Jokowi. Karena kan gitu, ada kresek Wapres Gibran, siapa loh, bukan gitu loh. Ya. Kalau pemerintah membagikan sesuatu tuh uang dia atau uang negara? Uang negara, nggak usah pakai ngaku-ngaku. Itu Pak Anies keren. Waktu beliau jadi gubernur, gereja dibantu, masjid juga dibantu. Kira-kira banyakan mana dapatnya? Jangan diomong, gitu namanya taktik politik gitu. Kan jumlah masjid kan ratusan ribu. Kalau dibantu 12 juta per 3 bulan, ya gereja kan paling dibantu cuma 1.500.000. Nggak apa-apa, lebih dibantu. Kalau bantu terserah siapa besarannya. Yang bantu kan dibahas juga, gitu, cerdas tuh ya. Berpolitik itu begitu. Tapi kan giliran Ahok jadi gubernur, kita nggak boleh nyembelih hewan kurban di masjid, maksudnya di halaman masjid, nggak boleh nyembelih hewan kurban di sekolah-sekolah. Ahok emang cucu PKI dia, ya. Emang dia orang Cina, dia jadi Bupati Belitung Timur tahun 2004. Ngomongnya kasar, ibu-ibu dibentak-bentak. Sekarang dia bersiap jadi presiden tahun 2029. Di antara Ahok, Haritanu, kelompok-kelompok Cina ini udah siap-siap jadi presiden. Ibu mau nolak, dikasih duit 1 juta. Ayo, pilih Ahok, 1 orang 1 juta. Kira-kira di Mojokerto suara Ahok banyak apa dikit nanti? Banyak, 1 juta. Paling yang berani nolak yang ikut uap. Yang lain enggak. Apalagi tetangga sebelah, jangankan 1 juta. 50.000 juga mendingan jagain gereja daripada ini. Ya. Ada yang suka jagain gereja, pemuda Islam tertentu ada. Yang dibahas Ustaz, bahaya. Terakhir, ikhlas. Jadi syarat kemuliaan hidup itu ada banyak. Kajian kita hari ini mulia itu karena kita sadar
kita pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Lihat Raja Inal Siregar, maksa-maksa naik pesawat. Akhirnya ibu yang diturunkan tetap hidup sampai sekarang. Dia masuk pesawat karena pengen buru-buru. Dia ada di akhirat, nggak tahu sedang digebukin penjaga neraka atau nggak tahu, saya lah, urusan malaikat lah. Kira-kira ibu itu setelah tahu pesawatnya hancur dan membuat mati yang maksa tempatnya direbut, bilang apa? Itu serah ibu lah itu ya. Terakhir, ikhlas. Ikhlas itu adalah sebuah mentalitas yang membuat apa yang kita lakukan tidak jadi beban. Saya kemarin hari datang turun dari pesawat, saya memikirkan bahwa Abah Nurwiji itu mengirim utusan untuk menjemput saya. Ternyata beliau langsung yang menjemput. Dan semalam beliau langsung yang nyetir mobil ngantar saya ke pengajian malam. Ini artinya apa? Pada jiwa beliau ada mukhlisina lahuddin. Maka ketika Allah menyuruh iblis untuk menghormati Adam alaihissalam, hei iblis, kamu harus hormat, kamu harus takzim, kamu ikram dengan yang namanya Adam alaihissalam. Mau? Oke, kamu nolak, kamu dipastikan masuk neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ya Allah, interupsi. Karena engkau telah memvonis aku masuk neraka, aku tidak mungkin membantahnya kecuali memang aku akan masuk neraka. Tapi izinkan aku untuk mengganggu manusia. Dari kanannya, dari kirinya, dari depannya, dari belakangnya. Illa min ibadakal mukhlasi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ingat. Sebulan sekali Pak ya, pengajian kuat diagendakan. Datang. Gak usah nyari ustadznya siapa, tapi petugas cari ustadz yang terbaik, yang bikin orang jadi sadar, yang bikin orang jadi berani, yang bikin orang bisa menjadikan Mojokerto negara, daerah, kabupaten, kota yang diisi oleh rakyatnya yang cinta pada Allah dan Rasulnya, dan Allah pilihkan nanti wali kota atau bupatinya. Karena kota Mojokerto dulu wali kotanya masuk penjara ya, wali kota juga kan ketemu sama saya di penjara. Saya dulu ketemu wali kota Mojokerto, bupati Mojokerto, ya. Saya tidak bilang salah loh, saya bilang ketemu. Catat omongan saya, jangan nanti Anda menyebar fitnah lagi. Saya bilang ketemu, ya. Beliau udah meninggal sekarang yang mantan wali kota. Betul apa tidak omongan saya? Ya udah ya. Jadi ikhlas itulah yang membuat kita jadi ringan, tidak merasa gengsian. Kalau orang tidak ikhlas, gengsi, Alfian apa, junior saya, tuaan juga saya. Yang suka membanggakan umur tua itu ya iblis. Iblislah yang suka membangga-banggakan diri, iblislah yang suka begitu. Dan catat, iblis masih beriman pada Allah, iblis masih tahu akan masuk neraka. Tapi kalau komunis, tidak semuanya. Allah dia tolak, ulama dia bunuh, pesantren Gontor dia bakar, pesantren Sabilil Muttaqin di Cimetuk, di Magetan dibakar, Kiai Haji apa tauhid atau dibelah kepalanya, dan sekarang PKI itu ada di mana-mana. Mereka berani menyiksa para teman-teman yang aksi 2122 tanggal bulan Mei 2019. Ada 22 anak-anak itu yang dicocor dengan besi kupingnya. Saya polisi, saya PKI, kamu mau apa? Tembus dengan besi. Ada 22 anak yang disiksa seperti itu. Dan ketika mereka mau pulang, mereka dipesankan, kamu boleh pulang, tapi jangan cerita bahwa yang mukul kamu adalah saya. Kamu jangan cerita omongan saya teriak. Jadi orang-orang sudah sampai pada kalimat isyhadu bi ananal PKI. Sementara kita masih tanya PKI-nya mana? PKI-nya udah jadi presiden. PKI-nya udah jadi menteri, udah jadi bupati, jadi gubernur. Lu masih nanya juga. Mari kita dukung kebangkitan PKI. Setuju? Nggak setuju tapi dibiarin. Ya, itu saja dari saya. Dan selanjutnya, kalau urusan ini menyatu dalam pribadi seseorang, kemudian dia akan menjadi keluarga-keluarga yang memenuhi persyaratan tadi. Dan pastinya Bapak Ibu semua, apa yang saya sampaikan tentu akan kembali kepada saya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata kuncinya, jadikan puap ini tempat kita berkumpul. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kamu mau ngaji dilarang-larang, tegur Pak. Mana peraturan larangannya? Ya jangan mau dilarang-larang. Larangan itu ada ketentuannya, termasuk COVID. Kita aja nggak ngerti. Peraturannya mana? Orang harus di tempat jarang harus pakai masker. Masker itu dipakai buat yang sakit, bukan buat yang sehat. Tapi capek ya ngomongnya pemimpin masing-masing sih ya. Ya udahlah, sekian dulu. Apa saya turun dulu? Apa langsung doa dulu? Orang saya Muhammadiyah, masa pimpin doa?
Izin dulu Pak. Gimana Pak Nuriji? Boleh ya? Oke, kalau saya ambil dulu jatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi MPU ini bukan organisasi baru, tapi dia majelis tansik. Dia adalah advance community daripada alumni 212. Ya, memang tidak terkenal secara publik, tapi mulai berkumpul dari untuk Aceh sampai Ternate. Ya, isinya tuh profesor-profesor, dokter-dokter, dan tokoh-tokoh pergerakan yang prihatin dengan situasi negara kita. Mereka sudah eksis sejak 2018. Jadi dia merupakan bagian tempat kalau majelis tansik itu tempat kita kumpul-kumpul. Misalnya sering kita dapat arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh NU, dari Hidayatullah, dan dari organisasi-organisasi Islam. Kita sering berkumpul dan mendapatkan nasihat dari beliau. Kemarin hari juga kita sempat dapat arahan dari Wakil Menteri Agama, Bapak Romo Syafi'i, dan sekali lagi supaya jelas nih pakai apa nih, bukan kampanye ya, bukan kampanye, dia majelis permusyawaratan kemanusiaan Indonesia. Saya akan menyatakan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kalaulah tutur kata saya ada yang kurang berkenan, aku maksudkan untuk menyakiti hatimu. Semoga kajian kita hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wa hdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, satukan kami bagaikan satunya muhajirin dan ansar. Jadikan majelis kuat ini berjalan terus sepanjang sejarah. Pemimpin boleh silih berganti, tapi pertemuan antar umat terus berjalan. Berikan kepada kami kemampuan mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu kami, dan orang-orang bertanggung jawab kami agar mereka jadi orang-orang yang tertib ibadah, yang kokoh akidahnya, dan senantiasa membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Wahai Allah, pagi ini doa kami khusus kami sampaikan untuk berbagai situasi dan nestapa umat Islam di seluruh dunia. Tahun 2009 ada 2.000 kaum muslimin dibakar hidup-hidup oleh orang yang bernama Narendra Modi ketika orang itu menjadi gubernur Gujarat. 2.000 orang dibakar dan mati hangus oleh kebijakan orang. Tahun 2013 sejak awal 1949 ada 13 juta orang muslim di Uighur, Xinjiang, Tajikistan Timur berbatasan dengan Cina. Jumlah mereka hari ini tinggal 46%, ya Allah. Sebagian mereka disiksa, sebagian mereka dipaksa bercerai dengan suaminya, dinikahkan dengan orang kafir sehingga status pernikahan mereka berzina selamanya. Kami mohon tolong ya Allah, betapa beratnya nestapa dunia Islam. Saudara kami di Palestina, saudara kami yang ada di Rafah, saudara kami yang ada di Suriah, di berbagai dunia Islam. Mereka menunggu sebetulnya kekuatan umat Islam Indonesia. Mereka menunggu sebetulnya komando jihad dari kaum muslimin. Tapi kami ternyata punya persoalan dalam negeri. Mudahkan kami untuk menjadikan pemuda-pemuda Islam yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang rajin belajarnya, yang mau mandiri ekonominya, dan terus memberikan kebaikan dan perbaikan untuk bangsanya, dan siap untuk menjadi pejabat-pejabat publik, siap untuk menjadi pejabat-pejabat politik yang baik, yang tertib ibadahnya, yang jujur, yang adil, yang akhlakul karimahnya terpatri dalam dirinya. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda bi rahmatika ya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'an wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, jadikan hari ini hari Ahad tanggal 14 bulan September 2025. Kami menyadari bahwa ada peristiwa berdarah 30 September 1965. Itu peristiwa berdarah atas kerjaan dalang dan pelakunya adalah orang-orang PKI. Berikan kepada kami kebencian kepada orang yang sangat jauh dari tauhid. Berikan kepada kami keberanian untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Berikan kepada kami keyakinan bahwa negeri ini tetap akan di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wahai Allah, jadikanlah para pemimpin-pemimpin ormas-ormas Islam yang hadir pada hari ini
pemimpin tokoh-tokoh Islam, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah dan organisasi yang lainnya untuk berkhidmat membela Islam dan umat Islam. Jadikan ibu-ibu di sini ibu-ibu yang mulia, nenek-nenek yang mulia, eyang-eyang yang mulia, agar lahir dari rahim putri-putri mereka para pejuang-pejuang dan ulama-ulama pejuang yang siap membela agama. Di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki bisnis. Jadikan bisnisnya maju ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang kaya, super kaya dan memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Dan berikan kepadanya keberanian untuk berderma dan bersedekah, berinfak untuk membantu fasilitas Islam, untuk membantu masjid, membantu pesantren, membantu ormas-ormas, dan membiayai anak-anak kampung-kampung yang tidak bisa bersekolah, agar ada gerakan-gerakan membiayai pendidikan dari rakyat oleh umat, dari umat untuk umat. Kami mohon ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran Bapak Prabowo dan kawan-kawannya yang sedang bebersih untuk menghabisi geng Solo. Berikan kepada mereka keberanian untuk melakukan pembersihan yang secepat-cepatnya, agar harapan dunia internasional Indonesia bisa menjadi bagian daripada negara yang berproses untuk melakukan penataan, walaupun tidak ringan, walaupun berat, dengan resiko ada hal-hal yang mengarah kepada nyawa dari Pak Prabowo Subianto. Kami tahu ini bukan soal ringan, maka kami hanya mohon, kepadamulah kami memohonkan pertolongan, kepadamulah kami memohonkan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami memperhambakan diri ya Allah, kepadamulah kami memohonkan pertolongan. Tolonglah Indonesia kami ya Allah, negeri kami yang telah ringkih dengan hutang yang menembus ribuan triliun. Banyak fasilitas yang dibuat tidak berguna buat kami. Kereta cepat menimbulkan kerugian 1 triliun setiap tahun anggaran. Kami malu ya Allah, negeri ini diurus oleh orang yang tidak punya akal yang waras, tidak punya ijazah asli, lalu berbuat semena-mena terus-menerus, masyarakat terkunci. Biasanya orang yang mengurus negara lah yang memimpin rakyatnya. Tapi ini malah rakyatnya yang kesusahan dengan pemimpinnya. Kami mohon pagi ini, jadikan hati kami hati-hati yang tetap penuh dengan iman Islam, iman tauhid di hati kami. Rabbi a'inni wala tu'in alayya, wansurni wala tansur alayya, wankurli wala tamkur alayya, wahdini hudani, wansurni alaman baqa alayya. Rabbi ij'alni laka zakara laka rohaba laka mitwa laka mufita ilaika wahamuniba. Ya Allah, berikan kepada saudara-saudara kami yang hari sedang sakit untuk kesembuhannya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kalau mereka sampai pada batas ajalnya, berikanlah penyelesaian dengan husnul khotimah. Ya Allah, berikan kepada saudara kami yang sedang kesusahan solusi untuk hidupnya, agar rezekinya melimpah di semua rumah yang hadir pada pengajian kali ini. Kau berikan kemudahan, kau berikan keharmonisan bagi yang ada konflik-konflik. Dengan adanya pengajian ini kembali bersatu, kembali saling tersenyum, kembali saling berpelukan, kembali saling berjabat tangan, berjabat hati. Jadikanlah kami yang berkumpul hari ini, kau berikan kesempatan kami untuk masuk surga semuanya tanpa kecuali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para jamaah semua, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain waktu kalau ada kesempatan. Kalau tidak, mungkin Allah punya takdirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.